Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin disampaikan izin perkenalan diri Taruna Utama. Seperti kemuatan 56, nama Zindi Fali dan STB 4131. Prodi Teknik Pemasyarakatan kelas C. Izin Pak. Izin tujuan saya membuat video kali ini adalah untuk memenuhi ujian akhir semester dalam mata kuliah Filsafat Ilmu berdesain mengampu bahwa Markus Masuki SMA. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang telah dijelaskan sebelumnya mengenai ontologi masyarakatan, epistemologi masyarakatan, dan aksiologi serta aksiologi masyarakatan. Pertama, saya akan membahas tentang ontologi ilmu. Ontologi ilmu berasal dari kata ontos yang berarti ada dan logos yang berarti ilmu. Selanjutnya ilmu berasal dari kata alima yang berasal dari bahasa Arab dan sains yang berasal dari bahasa Inggris atau bisa diartikan sebagai wawasan. Ontologi adalah salah satu cabang dari ilmu filsafat yang mempelajari mengenai wujud dari suatu hal. Selanjutnya, ontologi meliputi hakikat kebenaran dan kenyataan yang sesuai dengan pengetahuan ilmiah, yang tidak terlepas dari perspektif filsafat tentang apa dan bagaimana yang ada itu. Manfaat dari ontologi ilmu adalah yang pertama, membantu untuk mengembangkan dan mengkritisi berbagai bangunan sistem pemikiran yang ada. Yang kedua, bisa mengeksplorasi secara mendalam dan jauh pada berbagai ranah keilmuan maupun masalah, baik itu sains hingga etika. Dan yang ketiga, yaitu membantu memecahkan masalah pola relasi antar berbagai eksistensi dan eksisten. Selanjutnya, ada ontologi ilmu dalam pemasyarakatan. Ontologi dalam konteks pemasyarakatan berkaitan dengan pemahaman hakikat dan realitas dari sistem pemasyarakatan itu sendiri. Dan ini termasuk mempertanyakan dan memahami esensi dari hukuman, tujuan rehabilitasi, dan struktur sosial di dalam lembaga pemasyarakatan. Ada aspek ontologi yang berkaitan dengan pemasyarakatan. Yang pertama, hakikat hukuman dan rehabilitasi, dan yang kedua, struktur sosial di lembaga pemasyarakatan. Hakikat hukuman dan rehabilitasi adalah ontologi dalam pemasyarakatan menelaah apa yang sisi dari hukuman dan bagaimana hukuman tersebut fungsi dalam konteks sosial yang lebih luas. Ini termasuk pertanyaan tentang apakah hukuman dirancang untuk mencegah kejahatan, membalas dendam, malah atau merehabilitasi pelaku. Dan yang kedua, yaitu struktur sosial di lembaga pemasyarakatan. Ontologi juga mempertimbangkan struktur sosial di dalam lembaga pemasyarakatan, termasuk hubungan antara narapidana, tugas penjara, dan administrasi. Ini mencakup pemahaman tentang norma, nilai, dan kekuasaan yang beroperasi di dalam sistem pemasyarakatan. Selanjutnya, ada realitas kehidupan narapidana. Dalam ilmu pemasyarakatan, ontologi membantu memahami pengalaman subjektif narapidana, termasuk dampak psikologis dari di penjara dan bagaimana ini mempengaruhi proses rehabilitasi mereka. Dan yang terakhir, ada tujuan sistem pemasyarakatan. Ontologi mempertanyakan tujuan akhir dari sistem pemasyarakatan itu apa? Apakah itu dari masyarakat maupun pelaku atau menciptakan perubahan positif dalam individu yang di penjara. Materi selanjutnya ada epistemologi ilmu. Epistemologi ilmu berasal dari bahasa Inggris, yaitu epistemologi, yang menggabungkan antara dua kata dari bahasa Yunani, yaitu epistem yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti ilmu, sains, teori, kajian, atau pembahasan. Epistemologi dapat diartikan sebagai pembahasan tentang ilmu pengetahuan, yang mana epistemologi membahas tentang asal-usul struktur, metode, dan keabsahan ilmu. Selanjutnya ada epistemologi ilmu dalam pemasyarakatan. Epistemologi dalam konteks ilmu pemasyarakatan membahas hakikat pengetahuan yang terkait dengan sistem pemasyarakatan. Dalam ilmu pemasyarakatan, sistem membahas tentang sumber pengetahuan, metode penelitian, dan validitas informasi yang digunakan dalam memahami dan mengembangkan sistem pemasyarakatan. Selanjutnya ada relevansi epistemologi dalam ilmu pemasyarakatan. Yang pertama, sumber pengetahuan.
Epistemologi membantu kita memahami dari mana pengetahuan tentang pemasyarakatan berasal, apakah itu berasal dari pengalaman, praktis, penelitian ilmiah, dan tradisi. Kedua, ada metode penelitian. Epistemologi membahas tentang cara kita memperoleh pengetahuan dalam ilmu masyarakatan. Metode penelitian seperti etnografi, naratif, dan grounded theory digunakan untuk memahami realitas di dalam lembaga pemasyarakatan. Dan yang terakhir dalam relevansi epistemologi dalam ilmu masyarakat adalah validitas informasi. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa informasi yang kita peroleh tentang sistem masyarakat adalah benar dan relevan. Epistemologi membantu kita mengajukan pertanyaan kritis tentang validitas dan kendala informasi. Selanjutnya ada penerapan epistemologi dalam praktik pemasyarakatan. Dan yang pertama, dalam pengelolaan lembaga pemasyarakatan, pengetahuan yang didasarkan pada bukti termasuk evidence-based knowledge. Jadi penting. Epistemologi membantu memastikan bahwa kebijakan dan praktik yang diterapkan didasarkan pada pengetahuan yang valid dan relevan. Selanjutnya ada evaluasi program. Epistemologi memandu evaluasi program dan kebijakan pemasyarakatan. Bagaimana kita mengukur efektivitas intervensi rehabilitasi, bagaimana kita memastikan bahwa pengetahuan yang kita gunakan untuk mengambil keputusan adalah akurat dan berdasarkan bukti. Metode selanjutnya ada aksiologi ilmu. Aksiologi berasal dari kata Yunani, yaitu axios atau nilai dan logos yang berarti teori. Aksiologi adalah salah satu cara filsafat yang mempelajari nilai-nilai dan prinsip-prinsip moral yang menjadi dasar bagi tindakan manusia. Dalam filsafat, aksiologi memegang peranan penting dalam memahami bagaimana manusia menilai suatu hal sebagai baik atau buruk dan benar atau salah. Di sini, aksiologi mempelajari berbagai aspek nilai, termasuk nilai moral, nilai estetika, dan nilai kebenaran. Yang pertama, nilai moral. Nilai moral adalah nilai-nilai yang berkaitan dengan tindakan manusia yang dianggap baik atau buruk, benar atau salah, dan adil atau tidak adil. Contoh nilai moral meliputi kesetiaan, keadilan, kejujuran, dan kasih sayang. Yang kedua ada nilai estetika. Nilai estetika berkaitan dengan keindahan dan keharmonisan. Ini mempelajari bagaimana manusia menghargai dan mengapresiasi karya seni, musik, sastra, dan segala bentuk ekspresi kreatif. Dan yang terakhir ada nilai kebenaran. Terkait dengan kebenaran pengetahuan dan manusia di dunia, dia mempelajari manusia mencari dan mengetahui kebenaran melalui proses berpikir dan penelitian. Dan metode yang terakhir ada aksiologi ilmu dalam pemasyarakatan. Aksiologi dalam konteks ilmu pemasyarakatan membahas tentang nilai-nilai dan prinsip-prinsip moral yang menjadi dasar bagi tindakan dan kebijakan di dalam sistem pemasyarakatan. Aksiologi membahas bagaimana nilai-nilai ini dapat diterapkan dalam berbagai aspek kebijakan, intervensi, dan rehabilitasi. Implementasi aksiologi dalam praktik masyarakat itu ada dua. Yang pertama restoratif justice dan yang kedua nilai-nilai etika. Restoratif justice yaitu konsep aksiologi restoratif justice menekankan pemulihan hak korban dan nilai integrasi sosial narapidana. Ini melibatkan dialog antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dan yang kedua ada nilai-nilai etika. Bagaimana nilai-nilai etika ini mempengaruhi kebijakan masyarakat? Apakah kebijakan tersebut memperhatikan keadilan, kemanusiaan, dan rehabilitasi? Sekian pembahasan tentang berbagai materi yang dipelajari sebelumnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.